Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wungu nirdaya dan asepe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Sampurjala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram. Menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Dalam seri ke-81 ini didukung oleh para pemain Elias sebagai Kitayu, Jumali sebagai Nandoko, Suryadin sebagai Guntur, Idris Apandi sebagai Patih Gending, Ashari sebagai Sumanggrah, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ada apa sih, Yu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sandiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah,
Ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Peperangan terus berlanjut. Bala tentara Demak Bintoro sangat marah dan membumi hanguskan desa Ngaseman karena mereka tak mau menurut perintah. Banyak laki-laki yang melarikan diri, perempuan dan anak-anak menjadi korban keganasan senjata tajam. Kitai tak mampu berbuat apa-apa ketika melihat rumah penduduk sudah rata dengan tanah. Dia melompat, mengejar Nandoko dan Guntur yang membopong Aji Sukmo. Biadab, keterlaluan, prajurit-prajurit gila. Aku tidak akan membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang. Semua mundur! Mundur! Selamatkan diri kalian! Jangan ada yang melawan! Tidak, Ki. Kami tidak akan mundur. Lebih baik mati daripada diperlakukan semenang-menang oleh mereka, Ki. Siapa sebetulnya penyulut kerusuhan ini? Pemuda-pemuda sini sudah rusak, Ki. Sudah hancur. Mereka meninggalkan kami dan ikut Guntur. Siapa itu Guntur? Guntur adalah seorang perwira yang membawa lari bocah kecil tadi, Ki. Apakah bocah kecil itu anakmu, Sumangkra? Tidak, Ki. Tidak. Kedua anakku telah mati. Istriku juga terbakar hangus di bawah reruntuhan rumah kami. Oh, mereka kejam. Mereka kejam dan biadab. Kau tahu kemana dua prajurit tadi membawa lari bocah kecil itu? Ke sana, Ki. Mereka menuju ke pegunungan Kedeng. Ya, aku yakin mereka mempunyai sarang di sana. Kami tidak tahu apa maunya. Para pemuda dilatih berperang dan dipersenjatai. Karena sebagian besar penduduk Ngaseman menolak, maka mereka marah dan membakar rumah-rumah penduduk. Apakah kau mau ikut aku menunjukkan jalan kemana mereka pergi? Oh, ayolah, Ki. Aku akan ikut denganmu mencari cucunguk-cucunguk itu. Untuk apa aku hidup? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku akan mengorbankan jiwa ragaku untuk menebus kematian anak-anak dan istriku. Kitayu mengikuti langkah Sumangkrah yang cepat sekali memasuki semak belukar di pegunungan Kendeng. Mereka mencari Guntur dan Nandoko yang membawa lari Aji Sukmo setelah melawan mereka dengan sengit. Guntur dan Nandoko sudah sampai di depan sebuah mulut goa. Kesanalah mereka membawa Aji Sukmo yang masih belum siuman dari pingsannya. Bocah itu tak mampu berbuat apa-apa karena seluruh nadinya terkena pukulan tenaga dalam hingga menghentikan jalannya darah dalam tubuhnya. Untuk apa kalian repot-repot membawa bocah kecil kemari, Guntur? Nandoko, untuk apa? Hah? Merepotkan saja.
Ampunkan hamba berdua, Kanjeng Patih. Kami membawa anak kecil ini kemari karena kami pasti sangat membutuhkan tenaganya. Untuk apa? Untuk apa, Nandoko? Bocah kecil tidak becus melakukan apa-apa kecuali merepotkan kita. Hah? Kalian benar-benar goblok dan tolol. Kanjeng Patih, ampunkan hamba. Hambalah yang berniat membawa bocah kecil ini. Kanjeng Patih pasti akan senang jika tahu siapa dia. Senang apanya? Senang apanya? Senang apanya? Aku paling muak jika kalian main-main seperti ini. Tidak ada bocah kecil yang bisa membantu kita dalam peperangan, ha? Kalian benar-benar tolol dan goblok. Sama saja aku memelihara kerbau-kerbau dungu. Ampunkan hamba, Kanjeng Patih. Jika Kanjeng Patih tahu, tentu saja tidak marah. Mohon dengarkan kami dulu. Ada apa lagi? Hah? Ada apa lagi? Kalian hendak mempermainkan aku? Kalau kalian bermaksud main-main, kepala kalian akan menjadi taruhannya. Kalian tahu, ha? Hamba Kanjeng Patih. Jika kami tidak hadapi berdua, pasti Kakang Guntur sudah ambruk melawan bocah kecil ini. Dapatkah ku percaya apa yang kau katakan, Nandoko? Aku tidak salah dengar. Hamba Kanjeng Patih. Kanjeng Patih tidak salah dengar. Kanjeng Patih mendengarkan yang sesungguhnya. Bocah kecil ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa melindungi anak-anak dan para perempuan yang kami kejar. Aku tidak percaya jika tidak melihat buktinya. Kalau Kanjeng Patih ingin membuktikannya sendiri, baiklah. Kakang Guntur, kita harus membangunkan bocah ini. Jangan dulu, Nandoko. Kalau ia buru-buru bangun, akibatnya bahaya sekali. Ia bisa mengamuk. Alah, cepat bangunkan dia. Aku tidak sabar mendengar keterangan kalian. Aku hanya butuh bukti. Aku tidak butuh kata-kata kalian. Ayo Kanjeng cepat Patih. bangun. Ayo cepat bangunkan. Hamba mohon Kanjeng Patih sudi bersabar. Hah? Kami sendiri kewalahan. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mampu merobohkan beberapa orang prajurit sekaligus dalam sekali gebrakan, Kanjeng Aku Patih. tidak mau tahu, aku tidak mau tahu. Apapun dan bagaimanapun dia, aku ingin tahu. Ayo, bangunkan dan aku akan menjajal sendiri kemampuannya. Cepat! Nandoko dan Guntur membaringkan tubuh Aji Sukmo di lantai goa. Tubuh Aji Sukmo lemas sekali karena penuh dengan totokan. Dengan cekatan, Guntur membebaskan totokan-totokan darah di sekujur tubuh Aji Sukmo. Dalam waktu singkat, wajah Sukmo yang semula pucat kini berubah memerah. Jemari tangan anak itu mulai bergerak-gerak sekalipun masih lemas. Gimana aku? Kau tidur nyaman di sini, bocah kecil. Ku minta kalian minggir. Jangan menampakkan diri padanya. Cepat, minggirlah. Hamba Kanjeng Patih. Oh, di mana aku? Mengapa gelap sekali? Tenanglah. Kau baru saja bebas dari pukulan berat. Tenanglah bersama Eyang Gending. Wah, Eyang Gending. Iya, aku Eyang Gending. Panggillah aku sebagai Eyangmu. Eyang Gending. Siapa Eyang Gending? Eyang Gending adalah orang yang menyelamatkan dirimu dari bencana perang. Kalau Eyang tidak menolongmu, tentu saja kau sudah mati. Kau tidak kenal aku? Aku tak kenal kamu. Mengapa mau menolongku?
Menolong sesama adalah kewajiban setiap orang, cucuku. Seperti kau telah menyelamatkan kawan-kawanmu dari bencana perang ini. Tapi aku tidak butuh pertolongan siapa-siapa. Aku bisa menolong diriku sendiri. Kalau kedua orang itu tidak curang, aku pasti akan membunuhnya. Barangkali demikian, cucuku. Tapi kau harus ingat, sekarang kau ada di tangan Eyang Gending. Tak ada seorang pun yang kubiarkan melukaimu ataupun menyakitimu. Tidak, tak akan kubiarkan orang lain menyentuhmu. Eyang Gending, mengapa kau baik kepadaku? Karena kau membela kebenaran dan keadilan. Aku senang sekali melihatmu yang berjuang gigih membela sesamamu. Baru kali ini Eyang melihat bocah kecil mau mempedulikan kepentingan sesamanya. Itulah yang membuatku tertarik padamu, cucuku. Tunggu dulu, sabar dulu. Tubuhmu masih lemas, cucuku. Tenanglah. Di sini hanya ada aku dan kamu. Hanya ada Eyang yang menungguimu. Kau jangan khawatir. Kau masih lemas. Tentu saja tak akan bisa melompat sebebas kemauanmu. Sabarlah. Kalau kau tak sabar, tubuhmu bisa sakit parah. Mengapa tubuhku menjadi lemas, Eyang? Iya, tubuhmu menjadi lemas karena kau baru saja bebas dari pukulan tenaga dalam. Untuk mengembalikan kekuatanmu, maka kau perlu cukup istirahat, cucuku. Bocah berani, siapakah namamu? Siapakah orang tuamu dan kau mau kemana hingga terlibat dalam peperangan? Namaku Sukmo. Kakek menambah namaku menjadi Aji Sukmo. Nama yang bagus itu. Sukmo adalah nyawa. Lalu ditambah dengan Aji. Aji adalah sesuatu yang sangat berarti. Barangkali kau dilahirkan ibumu dengan taruhan nyawanya, maka kau diberi nama Sukmo. Sukmo. Siapa orang tuamu, Sukmo, dan di mana mereka tinggal? Ayahku bernama Wari. Wari. Mengapa Eyang terkejut? Tidak. Eyang tidak terkejut, Sukmo. Eyang hanya kaget mendengar nama ayahmu yang penuh arti. Kau harus tahu, Wari artinya adalah air. Orang yang bisa seperti air, ia bisa menyesuaikan diri dimanapun ia berada. Barangkali orang tuamu, ayahmu itu orang yang pintar dan ia pandai menyesuaikan diri. Kalau anaknya cerdik sepertimu, bagaimana dengan orang tuanya? Wah, aku yakin orang tuamu adalah orang yang sangat pintar, Wari ya, Wari. Itu nama ayahku. Ia memang pintar. Iya. Ayahku seorang dalang. Ia juga sebagai juru taman. Ia kini tinggal di Mataram. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res.
Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Untuk kesekian kalinya, Patih Gending benar-benar terkejut mendengar keterangan Aji Sukmo yang menyebutkan namanya dan nama orang tuanya. Kini dia semakin yakin bahwa bocah kecil itu adalah putra Ki Dalang dan juru taman Istana Mataram. Ia mengerutkan dahinya dan memperhatikan Sukmo dengan sungguh-sungguh. Patih Gending lalu mengelurkan tangannya hendak membelai rambut Aji Sukmo, namun matanya mendelik. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.